Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia sebagai Pak Sultan sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan saya. Jika nanti paling tidak ada kebermanfaatan untuk sekolah, yaitu terkait mengidentifikasi sumber daya di sekolah atau aset sekolah atau keunggulan-keunggulan kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah. Jadi nantinya dari apa yang kita gali sebagai kekuatan sekolah ini paling tidak nantinya sebagai bahan untuk program-program ke depan dan juga sebagai bahan untuk memajukan sekolah pastinya. Jadi nanti kita gali bersama dan diskusi seperti ini. Mungkin dari kemudian sangat membantu terkait kekuatan di sekolah yang ada. Jadi kalau kita klasifikasikan itu untuk modal utama sebagai kekuatan sekolah itu ada 7. Jadi ada modal manusia, sosial, politik, agama, terus ada modal fisik, ada modal lingkungan atau alam, dan juga modal finansial. Dari Bu Dian, untuk modal manusia di sekolah ini yang panjenengan ketahui bagaimana? Mungkin dari guru dulu. Kalau dari guru-guru yang sudah ada S1, S2 sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan jurusan yang ada di Jadi sudah sesuai dengan kompetensi keahlian dan juga profesional di bidangnya kan. Terus lagi mungkin dari segi murid. Kalau dari segi murid kan kita muridnya kan heterogen ya, karena dari kalangan atas ke bawah, terus juga dari sekitar Trenggalek itu istilahnya banyak dari beberapa daerah kan ya. Ya sebenarnya itu sudah bisa mencakup Kabupaten Trenggalek. Dari potensi sebenarnya masih ada mungkin potensi dari siswa sendiri itu dikembangkan masih banyak sekali. Banyak kan para siswa kan juga istilahnya juga cukup antusias. Di sini juga dibekali keterampilan para siswa kan juga informasinya kan ada yang kuliah di bekerja di luar ya. Terus mungkin dari segi tenaga kependidikan, contohnya mungkin kalau TU sudah sesuai dengan gajinya, terus ada perusahaan juga, terus ada operator sekolah, istilahnya yang ya operator untuk teknisi itu juga dibantu juga kebersihan juga ada. Jadi kalau untuk lingkup sekolahan itu sudah oke semua. Terus selanjutnya untuk modal manusia dari segi komite atau wali murid, apakah sudah membantu atau mendukung perjalanan manusia menjadi? Kalau dari ada masyarakat sekitarnya, terus alumni, dunia usaha, dari dunia usaha, kan kita juga sudah sama. itu untuk yang dimulai
modal manusia. Untuk selanjutnya Bu, di modal sosial mungkin ada yang bisa digali dari modal sosial. Kalau modal sosial memang ini kan sudah ada aturan ya seperti tata tertib untuk siswa dan juga terkait guru dan karyawan itu sudah berjalan terkait seperti misalnya sudah berjalan ada seperti isi besar paling tidak sebulan sekali Untuk modal sosial. Berikutnya untuk modal politik, mungkin terkait kebijakan-kebijakan di sekolah ini juga menurut contoh. kalau modal politik ini sudah istilahnya dari pihak pemerintah kan pemerintah daerah juga proaktif. Kalau itu tidak ada masalah tuh sekolah kan pada tempat aspirasi juga jadi istilahnya itu tepat sebenarnya. Untuk yayasan ini kita kan sekolah swasta nih. Jadi mungkin di kebijakan yang panjenengan ambil sebagai kepala sekolah itu ada hubungannya ataupun mungkin dari yayasan itu sejauh. Kalau dari yayasan selama ini mendukung apa yang untuk kemajuan sekolah didukung. Saya rasa juga semacam itu. Jadi untuk sekarang itu saya juga merasakan bahwa untuk yang dari terutama dari yayasan ya sangat mendukung sekali untuk yang paling tidak program ataupun mungkin bisa bikin sekolah yang Ya, kan harus sinergi antara yayasan sama sekolah itu. Terus berikutnya Bu, dari segi modal agama atau budaya yang bisa digali kenapa? Jadi kan di sini kan sudah ada musola yang lumayan, jadi bisa untuk acara Keagamaan ya. pada Ramadan, juga kegiatan apa yang seperti istiqomah, semacam itu sudah istilahnya kan sudah dilakukan. Terus di lingkungan sekitar juga mau ada ini Bu, apa itu? Acara Bersih-bersih. ya kita juga turut selama ini kan turut aktif Oke. pawai Oke. kan karena ada pandemi itu aktif cuman rencananya kan kita juga mau ada acara pelatihan kolaborasi sama organisasi Terkait modal budaya yang paling tidak ya, dan juga masyarakat sekitar. Terus berikutnya di modal fisik, kalau dilihat di sekolah ini sebenarnya sudah cukup lengkap nih. jadi ada kelas beberapa kan istilahnya kan lokal kelas terus lab kan juga sudah ada 4 lab yang lengkap dan komputer juga sudah tersedia terus Mitra, kira ya kita bersama dengan AHS itu ya juga sudah sudah sudah. tersedia. Oke. Jadi untuk modal fisik saya rasa juga sudah lengkap, cukup lengkap untuk lingkup SMK mungkin. Jadi paling tidak masih bisa dikembangkan lagi. Ya, itu sih. Karena secara masih banyak yang perlu dikembangkan harusnya. Iya, iya, iya. Iya. Terus berikutnya di modal lingkungan atau alam. Jadi lingkungan sekitar baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah menurut pandangan. Kalau di dalam lingkungan sekolah itu kan pas sekolahnya kan sedikit proporsional ya kan ada taman, ada lahan yang bisa nanti dipakai untuk Kembangkan lagi. digunakan lagi kalau taman kan sudah ada terus lingkungan sekolah juga tidak terlalu berisik jadi pas untuk kegiatan bisa diajak terus juga dari lingkungan sekitarnya juga sangat mendukung Kondusif, ya. kondusif. Dan juga sebenarnya juga masih ada kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Contohnya di sekitar sini kan masih banyak yaitu warung-warung ya. Pakai kos-kosan, paling tidak untuk masyarakat sekitar itu bermanfaat. Yang terakhir mengenai modal finansial. Jadi untuk keberlangsungan di sekolah SMK tema 1 ini bagaimana? Yang pertama kan dari terus sama BPBP juga mungkin ada sebagian
dari yayasan, terus yang terakhir kan mungkin yang kerja sama Wali. dari wali juga. Yang pertama kan dari wali, terus ada bos, BPP, terus yayasan, Yayasan. Dan juga mitra ya. Terkait tersebut, jadi setiap kegiatan, kalau untuk kegiatan itu ya contohnya program sekolah atau mungkin kegiatan sekolah untuk ya proses pembelajaran itu berarti ambilnya dari nol. dari sementara ya, dari wali siswa di BPP, bos. Terus untuk mungkin untuk penggajian mungkin karyawan dan guru gitu. Terus kalau ini kan ada program baru untuk yang kelas 1 diadakan SPP untuk Ya. rencananya bagaimana? Rencananya itu memang ya dua ini yang nanti kita olah. Jadi dari guru BP, dari bos, yayasan. Yayasan. Berarti yayasan masih terlibat juga. Ya nanti kalau yang mitra ini kan ini biar kan misalkan mungkin ya istilahnya kan biar untuk sekolah cuma kan untuk operasional mungkin itu kan ya dialihkan dari situ. Dan juga mereka masih tahap berkembang masih. Jadi di tahun-tahun awal masih berkembang. Jadi itu terkait modal finansial yang digunakan untuk kegiatan di sekolah gitu. Mungkin itu saja Bu dari saya terkait penggalian modal utama yang ada di sekolah. Jadi dari apa yang kita diskusikan tadi, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan yang dimiliki sekolah mungkin. Jadi supaya nanti ke depannya nanti bisa kita bicarakan lagi program yang perlu dikembangkan, apalagi kegiatannya dari misalnya kita sudah punya modal tadi, jadi kan kita pakai ternyata yang bisa kita manfaatkan di modal ini, modal ini. Jadi, itu saja Bu dari saya. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas kesediaan waktunya untuk membantu saya dalam pengambilan ini Bu terkait aset sekolah. Jadi hari ini mohon bantuannya untuk diskusi mengenai aset sekolah. Jadi aset yang ada di sekolah, kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah itu apa? Jadi kalau kita bicara kelemahan dan kelemahan, baik itu mungkin sekolah yang maju pun pasti ada beberapa kelemahan. Nah, tapi di sini kita diskusinya, kita bahasnya itu mengenai kekuatan atau aset yang ada di sekolah ini. Nantinya dari kekuatan-kekuatan yang ada paling tidak untuk mencapai suatu program ataupun mungkin keinginan-keinginan sekolah untuk lebih maju lagi paling tidak bisa dimanfaatkan dari kekuatan yang ada. Kalau diambil itu di aset sekolah itu ada 7 modal utama terkait ada modal manusia, modal sosial, politik, terus ada modal agama budaya, terus ada modal fisik, modal lingkungan alam dan finansial. Nah ini yang saya tanyakan mungkin beberapa saja yang mungkin panjenengan ketahui, terus yang jenengan pahami. Nah, kalau menurut Bu Lia ini sebagai guru, dan untuk modal manusia kalau kita bagi-bagi ini, menurut jenengan kalau dari segi guru bagaimana? Apakah sudah baik atau mungkin masih bagaimana menurut jenengan? Kalau dalam segi guru, saya rasa karena semuanya sudah S1 semua, jadi sudah profesional. Sudah profesional. Ya. Jadi sudah profesional di bidangnya kan Bu? Ya, sudah junior. Ya, dan juga paling tidak dari
Bapak Ibu guru juga sudah banyak yang sertifikasi gitu kan Iya, ya. betul. Jadi sudah. Oke. Terus kalau dari siswa bagaimana? Kalau dari siswa, meskipun dari siswanya ini tidak banyak seperti itu, tapi saya rasa siswanya sudah kompeten, sudah bagus. Oke. Jadi masih ada potensi-potensi yang ataupun mungkin bakat yang dimiliki siswa ya. Jadi bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan. Terus kalau dari segi mungkin ini untuk model manusia tenaga kependidikannya bagaimana? Apa saja yang pendidikannya itu ada TU, kemudian ada operator sekolahnya yang juga siap membantu. Ada pustakalanya. Oke. Jadi siap membantu dalam proses kegiatan mengajar dan juga kegiatan lain di sekolah ya. Terus kalau dari kepala sekolah, ini kan untuk kepala sekolahnya baru guys. Oke. Jadi menurut panjenengan apa yang bisa digali dari kepala sekolah tersebut? Kalau kepala sekolah ini sudah bertanggung jawab juga. Terus juga Ada kebijakan-kebijakan yang diambil untuk sejauh ini bagaimana? Sudah baik atau tidak? sudah baik. Oke. Untuk beberapa program yang direncanakan juga sudah baik ya. Oke. Itu untuk modal manusia. Terus kalau untuk modal sosial, ini contohnya misalkan yang ada di lingkungan sekolah, mungkin apa yang jangan dapat ambil modal sosial. Kalau dalam para guru ini sudah mengikuti kegiatan MGN. Oh, berarti setiap guru, setiap mapel ya, jadi itu kan biasanya diwajibkan ya, diwajibkan ikut MTNB. Jadi untuk pengembangan dirinya nanti ya, itu untuk modal sosial. Terus untuk modal politik, ini contohnya kebijakan di sekolah ini bagaimana? Modal politik ini, kebijakan dari sekolah ini mendukung setiap gurunya. Ya, memberi dukungan ini. Kan kita di SMK swasta dulu ya. Iya. Kalau dari segi yayasan bagaimana sejauh ini? Yang sekarang. Oke. Kalau dulu memang masih apa itu kaku ya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang lebih mendukung Oke, saya. lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Contohnya setiap kegiatan ataupun mungkin rapat mengikuti dan juga paling tidak di situ kan dari yayasan juga memberi masukan dan juga istilahnya dari apa yang disampaikan oleh guru juga Perhatian. Oke. Itu untuk modal politik. Terus untuk modal fisik kalau di sekolah bagaimana? Untuk fisik. Di sekolah itu sudah seperti ruang praktek, juga ada ini ruang komputer juga, ada bahasa Inggris juga. Terus yang baru ini ada mitra ini ya. Ya. Mitra kerjasama ya. Bekerja sama dengan ini AS. Itu. Terus kalau dari segi modal lingkungan alam bagaimana? Kalau dari lingkungan, Lingkungan sekolah ini. lingkungan sekolah ini saya rasa juga baik, terus juga nyaman Ya. ya. Karena juga bangunannya sendiri juga Luas ya. luas ya. Besar. Besar. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi atau mungkin tambahin ya. Untuk apa itu taman sebenarnya sudah ada ya, taman, terus ada taman burung juga ada, kandang burung juga ada, cuma mungkin perlu ditambahkan lagi ya. Oke. Kalau dari segi finansial bagaimana? Dengan mengatasi nomor. Segi finansial saya juga kurang tahu. Oke. Tapi yang jelas dari setiap kegiatan Iya.
dari sekolah juga mendukung nggih. Mendukung. Oke, jadi membantu. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih untuk diskusi ini. Jadi nanti bukan cuma dari Bu Lia saja, mungkin dari beberapa aktor lagi nanti juga akan saya kumpulkan terkait aset ini, terkait kekuatan di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di sekolah ini nantinya juga bermanfaat lebih untuk program-program selanjutnya kan Bu. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rehan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini ya, Mas Rehan. Kelas berapa? Kelas 11 ya, kelas 11 ya, kelas 11 TK. Oke. Jadi di sini Bapak ingin menanyakan beberapa terkait kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kita gali bersama ya. Jadi kita gali bersama aset yang ada di sekolah ini yang sudah baik apa saja menurut Mas Rehan nanti, dan juga paling tidak dari hal-hal yang sudah baik tadi mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jadi untuk mungkin kegiatan-kegiatan program sekolah dan juga untuk masalah sekolah. Jadi saya harapkan nanti Mas Rehan juga membantu dari beberapa mungkin yang saya tanyakan terkait aset yang sudah Mas Rehan ketahui. Nanti kita gali bersama. Kalau bantu ya. Jadi menurut Mas Rehan ini kalau dari ini saya jelaskan dulu terkait kekuatan sekolah. Kekuatan sekolah itu dibagi menjadi 7 modal utama seharusnya. Jadi 7 modal utama. Jadi diklasifikasikan menjadi 7 modal. Nah, di setiap modal tadi itu harus kita tujuannya ya tadi, tujuannya supaya dari kekuatannya ada. Jadi sebagai modal, Dewi ingin nyapu ini, pengen kegiatan apa? Kalau kita sudah punya modal, kita sudah punya loh, ini bla. Ayo berarti tinggal berangkat. Karena kalau kita lihat secara negatif, nah nanti kita lihatnya secara kelemahan setiap sekolah pasti mempunyai kekurangan. Ya. Nah, jadi kita gali kekuatan kita ada sebagai modal nanti untuk lebih baik lagi. Ini terima kasih. Ya. Kalau dari segi modal manusia, mungkin apa yang bisa Mas Rehan gali atau sampaikan terkait modal manusia? Contohnya dari Bapak Ibu guru, Mas Rehan gitu. Mungkin cara mengajarnya bagaimana? Cara mengajarnya sangat baik. Sangat baik ya, sangat membantu dalam proses belajar ya? Sudah. Terus mungkin tugas-tugas ataupun mungkin kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran sangat paling tidak bisa membantu meningkatkan bakat minat Mas Rian ya? Sudah Menambah. ya. Jadi itu dari segi guru. Kalau dari segi tenaga kependidikan bagaimana? Contohnya mungkin TU, bendahara, bagaimana? Mungkin pada saat proses kegiatan di sekolah ini untuk TU bagaimana? TU sudah baik atau belum? Ya. Terus untuk mungkin ibu bendara bagaimana? Kalau dari kepala sekolah bagaimana nyaratinnya? Baik. Baiknya bagaimana? Menurut jenengan baik. Sangat
membantu nggih dalam sesuatu kegiatan belajar nggih. Sangat mendukung nggih. Oke. Terus kalau dari segi ini mungkin pasti tahu kan dari modal fisik di sekolah ini bagaimana yang bisa Mas Rehan gali? Peralatannya sudah lengkap. Peralatan sudah lengkap, terus Fasilitasnya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Terus untuk ruang praktek bagaimana? juga bagus. Apa itu keras diri. Terus mungkin kelas-kelasnya bagaimana? Juga bagus. Bagus ya, Rapi. luas kan ya, nyaman berarti nih. Oke. Kalau untuk fasilitas mungkin ekstrakurikuler bagaimana? Masih perlu ditingkatkan atau paling tidak sudah memenuhi kebutuhan untuk bakat minat Mas Rehan atau belum? Itu memenuhi bakat. Sudah memenuhi. Itu untuk modal fisiknya. Kalau dari segi lingkungan sekolahnya bagaimana? Lingkungan sekolah, mungkin alam sekolah itu bagaimana? Bagus lah. Sejuk ya, sejuk. Terus jauh dari keramaian ya. Kalau dari lingkungan sekitar, mungkin dari warga di luar sekolah bagaimana? Harganya juga Baik-baik. Terus ini Mas Rehan, terkait kebijakan, mungkin ini sebagai modal politik ya. Kebijakan di sekolah ini apakah sudah apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan Mas Rehan terkait mungkin ya kedisiplinan ataupun mungkin tentang program atau kegiatan sekolah itu bagaimana? Kedisiplinannya bagaimana? Bagus. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain bagaimana? Mungkin program sekolah yang sudah dijalankan. Nah ini sudah membantu Mas Rehan dalam proses belajar mengajar atau belum? tidak membantu. Oke. Terus kalau dari segi budaya atau adat gitu, diajarkan apa di sekolah? Misalnya pagi contohnya datang terus bagaimana? Oke. Jadi jabat tangan dengan teman dan juga saling dengan bapak ibu guru ya. Oke. Paling tidak kan ini juga sudah dicanangkan senyum sapa salam minimal ya. Oke. Kalau untuk masjid atau musola juga dipakai nanti. Pakai untuk kegiatan-kegiatan keamanannya gitu. Terus apalagi menurut Mas Rehan yang perlu ditambahkan mungkin? Ada yang perlu disampaikan lagi terkait kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah? Ada lagi atau tidak? Boleh. Jadi itu menurut Mas Rehan ya terkait beberapa modal yang ada di sekolah. Ada ya. Mudah-mudahan secara keseluruhan, jadi kesimpulan dari Mas Rian tadi sudah baik betul ya.
kerja baik, ya yang jelas ya perlu dipertahankan dan juga yang jelas perlu ditingkatkan lagi nggih, supaya nanti ya lebih baik lagi. Nggih, terima kasih Mas Rehan untuk apa yang sudah disampaikan Mas Rehan. Mudah-mudahan dari apa yang kita gali bersama ini nggih, nantinya ya ada kebermanfaatan lebih baik diri saya sebagai guru dan juga Mas Rehan sendiri ya sebagai murid nantinya, supaya nanti sekolah kita lebih maju lagi. Dan terima kasih untuk diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Purwandari selaku komite sekolah mungkin. Ya gini Bu, jadi ini nanti kita diskusi terkait kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Jadi kita gali kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah ini ya sebagai aset yang ada di sekolah. Kalau kita bicara masalah kekurangan, pasti kekurangan itu pasti ada kan? Tapi kita mikirnya ke positif saja mungkin, positif saja terkait nanti kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah SMK Dharma 1 Trenggalek. Jadi mohon bantuannya nanti saya tanya terkait modal utama tersebut, beberapa modal utama nggih. Nanti yang Anda ketahui nanti kita gali bersama. Untuk kekuatan atau aset sekolah itu kan kalau dibagi ada 7 modal utama. Kalau diklasifikasikan supaya lebih mudah. Jadi ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, terus ada modal agama, terus ada modal fisik, dan modal alam, dan juga modal finansial. Nah, nanti saya tanyakan ke beberapa teman-teman. Mungkin yang pertama dari modal manusia yang Anda gali kira-kira modal manusia. Contohnya misalkan dari guru gitu. Yang Anda lihat bagaimana menurut Anda yang guru di sekolah? Saya rasa kalau guru di sekolah ini sudah kompeten, Pak. Sudah kompeten ya. Sudah. Cara mengajarnya juga sudah sesuai dengan profesinya. Seperti itu yang saya lihat. Terus kalau dari segi tenaga kependidikan bagaimana? Tenaga kependidikannya juga sangat membantu. Kegiatan Kegiatan di sekolah. kegiatan sehari-hari itu sangat membantu sekali. Kalau dari kepala sekolah sendiri, ya melihat bagaimana? Kepala sekolah itu sangat support untuk tenaga kependidikannya dan Tenaga untuk guru ya? guru seperti itu. Jadi untuk modal manusianya. Kalau untuk modal sosial, contohnya untuk modal sosial itu ya di lingkungan sekolah ini untuk sosialnya bagaimana terkait mungkin kegiatan guru, mungkin aturan sekolah, aturan sekolah bagaimana? Aturan sekolah saya rasa ini ya Pak, sudah ditegakkan kedisiplinannya sudah. Tapi kadang-kadang namanya anak itu ya ada yang disiplin bisa, ada yang tidak disiplin ada seperti itu. Tapi saya rasa kalau di sini insya Allah anak-anaknya disiplin. Terus kalau dari segi modal politik, mungkin kebijakan di sekolah bagaimana terkait ya mungkin setiap kegiatan kebijakan yang diambil baik itu kepala sekolah ataupun mungkin guru ataupun mungkin yayasan terkait sekolah. Kalau kebijakan
sudah membantu gitu ya. sudah membantu. sudah membantu dalam prosesnya itu ya kegiatan-kegiatan di sekolah kan. Oke. Baik itu Pak sekolah maupun yayasan. Yayasan. Terus kalau untuk modal fisik Bu, bagaimana? Modal fisik saya lihat kalau di sini itu bengkel sudah ada. Ya, Oke. Masjid wonten. Ya. Terus apa itu ruang laboratorium komputer, Oke. terus lab bahasa Inggris wonten, Kelas juga kelas luas ya? luas banyak. Oke. Tapi ini Pak untuk yang itu kurang pemeliharaannya. Oh, Ya, pemeliharaannya. kurang. Oke. Tolong itu di Ya, jadi untuk program selanjutnya gitu. Ya. Karena sebenarnya karena sudah ada itu biasanya untuk merawat masih dibutuhkan ya. Oke, jadi sudah ada, tinggal kita rawat. Betul ya? Oke. Terus dari segi modal lingkungan sekolah ataupun lingkungan di luar sekolah gimana? Lingkungan sekolah saya rasa juga bagus karena apa ya, letak sekolah kita itu kan jauh dari keramaian, Oke. jauh dari jalan raya, Caranya terus lingkungan masyarakat sekitar juga kondusif ya. iya. Oh. Jadi dengan adanya sekolah ini kan juga ada kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar gitu. Iya, oke. Contohnya di luar juga masih banyak yang berjualan. Jualan gitu. Oke. Gitu. Terus kalau dari segi agama budaya Bu, mungkin bisa ditambahkan dari segi agama budaya. Kalau agama di sini anak-anak sudah dibiasakan loh Pak, kalau misalnya ketemu temannya itu saling Sapa. menyapa dengan memberikan salam atau gimana nih, kalau mau Bapak Ibu guru juga. seperti itu Oke. ngoten niku. Terus juga dibiasakan sholat. Sholat, Oke. Oke. Kelihatannya sudah bagus. Terus yang terakhir Bu, untuk modal finansial dari komunitas menanggapi bagaimana? Modal finansial. Iya. Kayak mungkin SPP seperti ini bagaimana? Oh iya, kalau di sini masih ada SPP ya Pak. Oke. Ya karena untuk apa ya, untuk membantu, Oke. untuk membantu mengembangkan Sekolah. sekolah Oke. Oke. Tapi tidak terlalu berat mungkin. Betul, masih nggih, tidak terlalu berat, tapi masih ada kita Pak. Oke. Oke. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tanyakan. Mungkin ada lagi yang disampaikan lagi Bu, terkait mungkin kekuatan-kekuatan atau aset sekolah ini. Ya gini Pak, kalau kita sudah mempunyai, kalau SMK itu kan punya banyak peralatan ya Pak. Banyak peralatan. Nah, itu harusnya ya tetap dijaga supaya bisa dirawat, supaya bisa digunakan secara terus menerus seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk saran ini dan masukannya. Jadi dari apa yang Sampun Panjenengan sampaikan tadi terkait kekuatan-kekuatan, mudah-mudahan ya dari kegiatan ini dari menggali kekuatan sekolah ini nantinya ada kebermanfaatan lebih dan juga ada ya paling tidak untuk melangkah ke depan itu kalau kita lihat kekuatan sekolahnya ini paling tidak bisa dikembangkan lagi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan mudah-mudahan untuk kegiatan diskusi ini tetap bermanfaat. Amin. Semoga ke depan lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Juri, terima kasih sudah ikut diskusi dengan saya.
Prastia, gimana Pak Juri sebagai tokoh masyarakat di sekitar SMK Karya Dharma ya Pak Juri? Ya, saya sebagai tokoh masyarakat dekat dengan sekolahan SMK Karya Dharma. Oke. Gini saya berada di lingkungan di luarnya SMK Karya Dharma. Oke. Ada yang perlu dibantu? Mas Ini Yuda? anu Pak, napa niku mau tanya-tanya terkait menggali potensi ataupun mungkin kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah SMK Dharma 1 Trenggalek ini sebagai aset sekolah. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang positif, berarti paling tidak nanti kan kita punya suatu modal yang positif untuk kegiatan-kegiatan ataupun mungkin program-program selanjutnya untuk mengembangkan sekolah. Jadi kita tidak bicara masalah kekurangan Pak nggih. Kalau kekurangan meskipun SMK ataupun mungkin sekolah yang maju pun pasti ada kelemahan kekurangannya. Tapi di sini saya ingin menggali dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, terutama di SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Jadi mohon bantuannya nanti kita coba gali bersama untuk kekuatan-kekuatan yang ada ini yang dari tokoh masyarakat setempat. Ya, saya terima kasih juga. Saya sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat dengan adanya sekolah SMK Karya Dharma kedepannya lebih maju dan yaitu sistem pendidikannya juga bagus dan terutama outputnya, terutama siswanya dengan keluaran yaitu yang bagus, terutama banyak yang diterima di perusahaan atau mungkin dia atau di perguruan tinggi. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Iya Pak, ini saya ingin mencoba menggali di modal manusianya dulu. Kalau dilihat dari pengajarnya atau gurunya di SMK Dharma bagaimana Pak menurut Anda? Nah, yang saya amati untuk gurunya ya terutama itu saya anggap bagus karena dilihat dari tingkat pendidikannya saja itu semua sudah S1 dan bahkan ada yang S2. Itu yang saya lihat. Terus di samping itu juga guru-gurunya itu jika lewat di depan rumah saya ya itu ya termasuk saling menyapa. Berarti itu menandakan yaitu bahwa gurunya atau dilihat dari tenaga manusianya itu saya anggap cukup baik. Ya. Terus kalau dari segi siswa Pak? Kalau dari segi siswa ini juga sama, termasuk siswanya ya termasuk saya lihat itu sopan santunnya juga ada. Misalkan kalau di keluar dari sekolahan itu juga saling menyapa dan dia sudah kalau lewat pakai kendaraan itu juga sudah bisa mengatur kecepatannya. Jadi tidak seperti di jalan raya. Yang gang kecil soalnya Pak. Ya, di gang kecil ini karena SMK Karya Dharma itu kan jauh dari jalan raya, mungkin sekitar 50 meter masuk. Itu. Terus hubungan jenengan sebagai masyarakat dengan pihak sekolah itu bagaimana Pak untuk kebermanfaatannya sekolah tersebut ada dampaknya untuk dari segi masyarakat? Banyak sekali manfaatnya, terutama misalkan sekolah memerlukan bantuan masyarakat, ya masyarakat siap. Jadi misalkan untuk pengamanan
ya ketertiban di antara siswa dengan masyarakat ini, masyarakat juga ikut membantu. Terus di samping itu jika SMK membutuhkan masyarakat, misalkan komunikasi dalam hal apa, misalkan yaitu penggunaan musola. Jadi karena SMK Karya Dharma kan itu ada musola besar ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena yayasan sudah memberikan mandat bahwa musola itu bisa dipakai untuk masyarakat sekitarnya. Jadi itu termasuk ya bagus dari pihak sekolah memberikan masukan ke masyarakat. Jadi ada imbal baliknya. Oke. Berarti itu juga sudah termasuk ke modal sosial, Pak. Ya, Jadi, itu termasuk modal sosial. oke. Jadi ada hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat sekitar, Ya. dan juga ada kebermanfaatan. Oke. Terus kalau dari segi modal fisik, Pak. Jadi menurut panjenengan pripun dari sekolahan SMK Dharma itu sudah lengkap ataupun sudah memang SMK yang baik atau bagaimana? Nah, menurut saya ya untuk sekolahnya itu kalau dilihat dari luar sudah bagus. Terus masuk ke ruang-ruang kelas itu sudah saya lihat jumlah kelasnya sudah mumpuni. Dalam arti tidak kekurangan ruang kelas, baik ada ruang prakteknya juga ada. Dan saya sendiri sudah pernah dengar Alat-alatnya mengenai alat prakteknya itu dari bantuan dari pemerintah juga ada. Contohnya antara bantuan alat praktek Austria terutama Indonesia. Itu kemarin saya dengar itu dapat alat-alat mesin bubut juga ada, las juga ada, flash ada. Pokoknya untuk kelengkapan bengkel itu saya kira sudah bagus, sudah cukup. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menimba ilmu di Karya Dharma itu juga bisa. Ya, itu. Itu. Terus untuk modal lingkungan alam, contohnya ya sekitar sini kondisi. Oh itu tadi ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi yang saya lihat dari depan itu di pojok sebelah kanan. Depan itu ada servis, terutama servis sepeda motor, yaitu yang bekerja sama dengan Akas. Iya, Mitra Honda. Nah, yaitu Akas namanya ya. Itu kalau masyarakat sekitarnya ini juga memperbaiki kendaraannya sepeda motor ya di situ. Karena di situ, mengapa kok di situ? Karena di situ sudah lengkap mengenai suku cadangnya ada, misalnya butuh ban atau butuh rantai atau mungkin butuh oli itu sudah disediakan. Itu tambahannya dari. Dan juga di lingkungan sini kan ya tidak terlalu dekat dengan ya Pak. Apa nih jalan raya gitu. Ya. Lingkungannya kalau dari segi modal lingkungan. Dari segi modal lingkungan ya sudah saya anggap bagus karena mengingat jalannya ini kan lebar, maksudnya untuk simpangan dua kendaraan arah bolak-balik itu sudah mumpuni, itu saya anggap bagus modal lingkungannya. Terus yang kedua jauh dari pabrik, ya karena di lingkungan SMK Karya Dharma ini kan banyak sekitar masyarakatnya dan sebelah timurnya itu sawah. Itu saya kira lingkungan ya kondusif. Terus mungkin yang terakhir Pak ini mengenai modal agama dan budaya. Jadi selain tadi sudah disampaikan ada musola yang bisa digunakan dengan masyarakat, mungkin ada beberapa contoh yang lain terkait budaya. Kan ini sebagai contoh akan dilaksanakan apa itu bersih desa dan sebagainya. Itu SMK misalkan dilibatkan boleh Pak? Ya boleh. Itu sejak
setiap tahun ya untuk Desa Karangjogo itu mengadakan bersih desa. Jadi karena sekolahan berada di RT, terutama RT 14, maka sekolahan ini juga berperan untuk melestarikan budaya, untuk memeriahkan dalam rangka bersih desa juga ikut. Jadi gurunya termasuk juga muridnya. Itu kalau dari segi budaya. Oke Pak, mungkin itu yang saya tanyakan. Mungkin ada tambahan terkait SMK Karya Dharma ataupun mungkin ada masukan terkait. Nah gini, tadi kalau dilihat dari segi identifikasi sekolah itu saya kira sudah bagus, namun ada kekurangan. Tolong dari sekolah lain ya, ini juga terutama yang negeri, untuk penerimaan murid baru itu kalau bisa dibatasi sehingga sekolah swasta, contohnya Karya Dharma ini ya tetap maju ya, jangan sampai karena kurangnya baik, bagus, fasilitasnya bagus, kita kalau tidak kurang kan berarti menjadi masalah. Jadi tolong dari pihak pemerintah juga membatasi jumlah siswa yang di SMK negeri itu dibatasi sehingga swasta juga kebagian. Demikian. Untuk yang SMK atau sekolah swasta juga aktif ya Pak? Ya, masih aktif paling tidak, karena untuk secara kualitas sama Pak? Ya, saya kira sama. Oke. Ya. Oke Pak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Mudah-mudahan diskusi ini terkait penggalian potensi ini nantinya dapat mempunyai manfaat lebih, terutama nanti ke kegiatan-kegiatan atau program-program di sekolah SMK Karya Dharma nanti, supaya ini kita sudah punya modal ini, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut supaya lebih maju lagi nantinya. Gitu. Itu saja, terima kasih Bapak waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMK Karya Dharma 1 Trenggalek, Bu Rudian, yang kami hormati komite sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Purwadari, kemudian Bapak tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Juri, kemudian Insinyur Juri Pak. Oh ya, Bapak Insinyur Juri. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam acara ini, Bapak Teguh Abdullah Taufan, Bu Kuntorowati, dan Bapak Tajudin, dan juga yang saya cintai murid-murid SMK Karya Dharma 1 dari TKN adalah Mas Arya, dan dari BPSM adalah Mas Raga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada pagi yang cerah ini setelah mendung kita dapat bertemu dalam rangkaian acara identifikasi sumber daya di sekolah atau aset sekolah SMK Karya Dharma 1. Ini adalah pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Trenggalek, yang merupakan kolaborasi antara saya Siswanto dengan Pak Yuda Prasetya. Jadi SMK Karya Dharma 1 Trenggalek punya 2 calon guru penggerak.
Hal ini sangat perlu Bapak Ibu, nanti bagaimana jalannya atau manfaatnya bagi sekolah akan dijelaskan secara utuh oleh Pak Yuda. Semoga kehadiran panjenengan semua menjadi sesuatu bagi SMK Karya Dharma 1 Trenggalek, khususnya umumnya dari kemajuan pendidikan dan masyarakat di Trenggalek khususnya. Yang kedua, sholawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang kami hormati, susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kemudian dilanjutkan acara yang kedua doa, sambutan. Dalam hal ini nanti kami mohon dengan sangat Ibu Kepala SMK Karya Dharma 1 Trenggalek memberikan sepatah dua patah kata. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari hasil analisis dan wawancara disampaikan oleh Bapak Yuda Prasetya. Lanjutnya adalah sesi diskusi dari semua yang hadir, dan dilanjutkan pula dengan kesimpulan. Doa sekaligus penutup merupakan acara yang terakhir. Hadirin yang kami muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat bagi pemeluk agama lain, marilah kita buka acara ini dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga awal hingga akhir acara identifikasi sumber daya di sekolah atau aset sekolah ini nanti tidak ada halangan suatu apa, dan sekali lagi juga membawa manfaat khususnya bagi SMK Karya Dharma 1 meliputi semua warganya, warga masyarakat, dan umumnya adalah di lingkungan pendidikan. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Terima kasih kami aturkan. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Oktian Tanawati selaku SMK Kepala SMK Karya Dharma 1 Trenggalek berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu guru juga siswa-siswa pada hari ini. Saya juga sangat berterima kasih sekali dengan adanya presentasi ini bisa membawa kemajuan untuk SMK KB 1 untuk kedepannya lebih baik, untuk kedepannya lebih maju. Terus terang saya tidak bisa banyak berkata-kata karena memang tugasnya banyak, jadi semoga dengan acara ini kedepannya lebih baik, lebih maju, amin. Dan nanti saya juga mohon izin untuk sekalian untuk koordinasi PPDB. Sebenarnya bukan rapat, hanya koordinasi aja. Jadi terima kasih Pak Yuda, monggo segera dilanjutkan acaranya, semoga lancar dan memberi manfaat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Oktian Rahmawati selaku SMK Kepala SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian acara berikutnya adalah presentasi. Sedikit gambaran dari Pak Yuda tadi sudah memberikan gambaran bahwasannya pandangan pertama, mindset kita, sekolah itu adalah suatu ekosistem Bapak Ibu. Ada faktor biotik atau
hidup dan faktor abiotik atau barang-barang yang tidak hidup atau mati. Dan ekosistem itu menumbuhkan beberapa modal yang bisa dimanfaatkan. Tujuannya adalah apa yang dikenal dengan PKBA. PKBA itu peningkatan kompetensi berbasis aset nantinya, atau dalam bahasa Inggrisnya ABCD, Asset Based Competency Development. Nah, itu jadi di zaman sekarang tidak musim mengembangkan sesuatu berdasarkan kesalahan yang lalu, itu tidak diperkenankan, tetapi harus berpikiran positif, menggali kekuatan yang ada, kemudian memberdayakannya. Begitu Bapak Ibu. Untuk meningkat waktu, marilah kita simak paparan dari Pak Yuda Prasetya tentang identifikasi sumber daya di sekolah atau aset sekolah di SMK Karya Dharma 1 Trenggalek. Monggo biar semangat, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan siswa SMK Karya Dharma 1 Trenggalek, di sini saya ingin memaparkan apa yang sudah kita laksanakan kemarin untuk wawancara mengenai mengidentifikasi sumber daya di sekolah atau aset sekolah. Sama seperti yang sudah disampaikan Pak Sis tadi, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang untuk program-program berikutnya bagaimana, nah itu yang kita gali itu adalah aset sekolahnya. Aset itu apa? Istilahnya yaitu kelebihan yang ada di sekolah, terus hal-hal menarik lainnya yang ada di sekolah. Nantinya dari apa yang kita punya itu paling tidak bisa kita manfaatkan untuk jauh lebih baik lagi. Jadi semacam itu. Ini jadi untuk aset sekolah itu untuk kriteria kita bagi menjadi 7, itu ada 7 modal utama sekolah. Jadi, nah untuk klasifikasinya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, jadi dari 7 modal ini nantinya yang akan kita gali. Jadi, nah apa yang saya sampaikan ini dari paparan yang sudah kita gali dari wawancara kemarin, dan hari ini saya tampilkan lagi. Nantinya setelah saya paparkan, saya harapkan dari Bapak Ibu mungkin ada masukan ataupun mungkin ada yang perlu ditambah dari apa yang saya sampaikan. Nanti monggo silakan. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia dari guru. Nah, di sekolah kita itu terdapat guru profesional yang sudah memenuhi kualifikasi akademik baik S1 maupun S2. Terus guru linear mengajar sesuai bidang dan hampir 75% sudah bersertifikat pendidik. Jadi semacam itu. Terus guru berprestasi dan berdedikasi. Jadi ini yang kita punya. Jadi dari Bapak Ibu guru ini juga sudah profesional di bidangnya. Jadi saya rasa untuk pemanfaatannya baik itu perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran sangat baik. Jadi terus selanjutnya next one. Okay. Dari siswa. Jadi untuk siswa sendiri itu siswa kita adalah heterogen ya. Heterogen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah,
dan juga punya potensi beragam di berbagai daerah di Kabupaten Trenggalek. Jadi meskipun untuk siswanya sedikit, saya rasa tidak mempengaruhi dari potensi siswa tersebut sebenarnya. Jadi ini terbukti dari beberapa bidang lomba yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu, itu kita sebenarnya tidak kalah dengan beberapa sekolah yang lain. Jadi meskipun paling tidak kita misalkan memilih siswa itu terbatas ya. Nah ini beda dengan yang sekolah yang banyak siswanya. Nah ini untuk memilih siswa kan seharusnya lebih mudah. Tetapi yaitu dari apa yang kita dapat di beberapa percobaan untuk lomba, siswa kita ternyata juga masih baik. Jadi saya rasa tidak ada tidak ada yang mempengaruhi dari mungkin kuantitas siswa ini ke kualitas siswanya. Jadi saya rasa untuk siswa masih mempunyai kualitas yang baik. Jadi terus next dari tenaga kependidikan kita juga punya pustakawan, operator sekolah, tata usaha, wakil usaha, penjaga kebersihan, staf pengawas sekolah. Jadi, untuk perannya untuk menunjang kegiatan akademik jelas dan non akademik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, untuk kepala sekolah ini di sekarang untuk yang jabat adalah Bu Tian Jadi nanti minta masukannya Bu terkait kegiatan tersebut. Nanti untuk kedepannya program-programnya bagaimana nanti bisa disampaikan. Pak sekolah diangkat oleh yayasan dan paham dengan masalah internal dan eksternal yang jelas dan punya kewenangan menentukan kebijakan sekolah. Nah ini untuk pemanfaatannya jelas sebagai salah satunya untuk berperan menjadi perwakilan sebagai manajer dalam perencanaan dan pelaksanaan, menjaga mengawasi hubungan antar anggota dan komunitasnya. Jadi, dari warga sekolah tadi, paling tidak harus kompak. Jadi, baik itu pak sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, bahkan nanti yang berikutnya masih hadir dan orang tua atau komite sekolah atau pihak ketiga. Jadi misalkan tokoh masyarakat ini harus saling berkolaborasi. Dari asetnya kita punya tadi, paling tidak kita dari modal manusia saja sebenarnya sudah baik, sudah mumpuni. Tinggal bagaimana kita nanti memikirkan program-program ke depannya. Nah untuk yang berikutnya ini adalah orang tua, komite tadi masyarakat sekitar. Nah ini pemanfaatannya yang jelas sebagai pendukung dalam sumber pendanaan alternatif, misalkan ini dari orang tua, dan juga pemanfaatan dan peran sebagai guru tamu tempat PKL ini. Jadi pihak ketiga ini bisa dari diduga atau tempat PKL atau industri. Jadi selanjutnya berikutnya ada modal sosial yang berikutnya. Yang tadi yang pertama adalah modal manusia, yang berikutnya adalah modal sosial. Nah untuk modal sosial ini adalah aturan sekolah yang mendukung hubungan timbal-balik antar sekolah dan lingkungan sekolah. Jadi terus adanya MKKS, KKD, MGMP. Jadi setiap Bapak Ibu guru, setiap mapel ada KKD ataupun mungkin MGMP. Jadi itu untuk komunitasnya. Dan juga dinas lembaga terkait yang mendukung kondisitas lingkungan sosial. Jadi itu untuk sosial dan juga lingkungan masyarakat di sini saya rasa juga mendukung penuh. Itu terus selanjutnya berikutnya ada modal politik.
Ini ada modal politik. Nah, pemerintah daerah yang proaktif dan responsif pada sekolah. Jadi, terus kewenangan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan, kerjasama yang baik dengan pihak terkait, contohnya yaitu BNN, polisian, tentara dan sebagainya. Terbukti misalnya kita ada kegiatan, kegiatan itu contohnya puskesmas dan juga dari kepolisian ataupun TNI, misalkan ada penyuluhan itu juga melibatkan sekolah. Rapat sekolah sebagai wadah aspirasi dan inspirasi warga sekolah, contohnya semacam ini. Jadi kita difasilitasi oleh modal politik ini sebagai wadah untuk ya sebagai inspirasi, sebagai duduk bersama nanti kita diskusi dan juga mengambil kebijakan-kebijakan itu untuk pemanfaatannya. Terus selanjutnya ada modal agama dan budaya. Agama dan budaya. Untuk aset yang dimiliki, contohnya banyak lembaga keagamaan di sekitar sekolah sini, ada pondok, majelis taklim, madrasah. Terus masyarakat yang pegang adat tradisional. Nah ini kita masih di Jawa, berarti kita masih wong Jawa. Ini. Terus adanya tokoh agama dan kegiatan keagamaan di sekitar sekolah. Itu terus pawai karnival mengangkat nilai budaya di daerah dan ada P5 bahwa sendiri itu P5. Untuk yang kelas 1 kita sudah melaksanakan untuk kurikulum merdeka, jadi selanjutnya nanti ke kelas 11. Jadi ini. Nah, setiap kegiatan ada P5. Nah, terus berikutnya ini nanti ada pawai bersih desa. Jadi kalau bisa seharusnya kita ambil bagian di kegiatan tersebut. Itu mungkin gandeng dengan RT ataupun mungkin yang lain. Jadi itu nanti bisa kita diskusikan bareng. Terus lanjut, ya modal kelima adalah modal fisik. Nah ini untuk modal fisik itu sudah luar biasa untuk sekolah ini sebenarnya. Jadi mulai dari tahun-tahun sebelumnya kita selalu digembur-gemburkan, alatnya dari Austria dan bantuannya banyak dari sana. Terus termasuk SMK yang lengkap di jurusan-jurusan tersebut. Jadi kalau kita keluar sebenarnya sudah tidak jauh dengan sekolah-sekolah yang lain. Contohnya ada ruang kelas, ada ruang praktek. Nah ini bengkel mitra sekolah juga ada. Jadi ini satu-satunya SMK yang bekerja sama tentunya di daerah Trenggalek yang bermitra dengan industri. Jadi untuk yang ada beberapa itu tapi masih bentuknya masih apa namanya MOU bukan yang teaching factory, teaching factory masih dipegang di sekolah-sekolah. Nah ini kita sudah karena mitra, jadi untuk kerjasamanya lebih jelas. Nah terus untuk berikutnya juga ada masjid, laboratorium, KS, ruang pameran, aula dan sebagainya. Nah ini termasuk sarana dan prasarana sekolah untuk modal fisik. Lanjut. Berikutnya ada modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam. Nah, kita ini berada di lingkungan termasuk padat penduduk, sebenarnya itu aset sebenarnya, penduduk di kecamatan, kota, dan juga sebenarnya kita tidak terlalu bising dengan jalan raya yang masih agak masuk, tapi masuknya tidak terlalu dalam. Ini sebenarnya juga aset. Terus kalau di dalam sekolah ada taman sekolah, ada kebun sekolah, dan juga taman guru. Jadi, nah terus masih banyak kelas-kelas yang masih bisa kita gunakan. Dan juga untuk ruang kelasnya ini relatif
luas-luas. Jadi nah, untuk modal lingkungan alam saya rasa banyak sekali yang perlu kita gali. Nah, Pak. Berikutnya yang terakhir ini adalah modal finansial. Jadi modal finansial. Kita di SMK swasta ya Bapak Ibu. Jadi untuk pendanaan finansial kita ada di ada dana BOS, ada dana BUPP, ada SPP, ada koperasi sekolah, kantin dan bengkel ahas mitra kerjasama ya, dan juga dana-dana lain. Mungkin contohnya ya dari wali murid. Tapi kalau yang dana lain contohnya untuk sumbangan sementara belum ada ya, belum ada. Jadi ke SPP. Nah itu untuk modal finansial. Nah apalagi nanti untuk yang kelas itu untuk yang kelas 11 dan kelas 12 gitu. Jadi nanti ada program berikutnya ini yang perlu kita diskusikan lagi terkait nanti pendanaan-pendanaannya yang lain. Jadi itu untuk pemanfaatannya jelas untuk biaya operasional, terus mewujudkan fasilitas sekolah dan juga untuk menjalin pemenuhan kebutuhan hidup guru dan tenaga kependidikan. Jadi itu dan program-program yang jelas ya, karena setiap program pasti membutuhkan modal finansial. Nah itu untuk aset di sekolah. Jadi tadi ada 7 modal utama yang kita gali, yang coba kita gali. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi aset ini itu paling tidak bermanfaat nantinya, bisa kita manfaatkan. Oh ya, kita itu punya aset manusia yang itu mumpuni. Monggo kita pikirkan untuk program-program ke depan. Terus apalagi yang kita butuhkan? Oh misalkan modal finansial, modal sosial dan sebagainya. Jadi nanti bisa kita diskusikan lagi terkait meneko. Jadi apa yang kita punya bisa kita kembangkan lagi. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Sis terkait diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang perlu disampaikan lagi, ataupun mungkin ada yang perlu ditambah lagi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait aset sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus setunggal mawon. Terima kasih Pak Yuda Prasetya. Demikian tadi paparan tentang aset sekolah pun ditutup dulu. Nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru kita diskusikan. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwasanya hasil paparan ini masih secara umum, dan ada sekali lagi 7 modal utama dari sekolah itu, dan semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, harus saling mengisi. Ada tanpa finansial semua nggak akan jalan. Kemudian finansial dan didukung dengan politik atau kebijakan yang mendukung juga tidak akan berhasil. Demikian pula suasana lingkungan sosial dan lingkungan alam, masyarakatnya selalu jengkel dari bahasanya, itu juga tidak akan bisa. Nah ini saling berhubungan, 7 modal ini saling berhubungan. Nah sudah kita gali meskipun hanya senyampang ya Pak, karena waktunya memang tidak terlalu banyak. Ini mungkin bisa dipertajam lagi. Nah kaitan itu dari yang paparan yang kita sampaikan, apakah ada usulan ataupun tambahan ataupun mungkin pemanfaatan yang belum? Bapak Ibu monggo. Inti dari tujuan ini adalah, kembali lagi, adalah peningkatan kompetensi berbasis aset. Jadi yang ada itu dipandang kelebihannya oleh Ibu, jangan dipandang kekurangannya. Tuh, intinya begitu.
Monggo Bu Komite barangkali ada tambahan sedikit. Bapak Ibu Guru. Oh, ya. Nah, berarti ini mungkin sudah proporsional. Maksudnya ada yang perlu ditambahkan? Mungkin Mas Rangga, anak Rangga ya, Arya, ya. Nah, boleh. Nih, sekali lagi tadi mungkin saya sentuh ya. Kita punya murid yang bekerja freelance, Bapak Ibu, banyak. Nah, dengan datanya itu ada banyak yang bekerja freelance. Itu satu kekuatan bagi kita. Itu juga yang perlu kita pandang. Nah, bekerja menjadi pekerja freelance. Jadi tugas kita bagaimana ya, mengatur, memanage bagaimana murid yang bekerja freelance itu bisa memberdayakan sekolah, bisa meningkatkan kompetensi sekolah. Bapak Ibu guru juga begitu. Banyak, modalnya banyak. Nah, siswa tuh tidak ada. Nah, kita sedikit simpulkan tadi. Mungkin ditulis apa di notelet saja bahwasanya kita sepakati bahwasanya aset sekolah yang kita identifikasi sudah optimal. Ini tidak rugi kalau SMK Karya Dharma 1 menyandang akreditasi A. Nah, tuh satu. Yang kedua, aset-aset sekolah tersebut saling berhubungan atau saling terkait satu sama lain. Ini kita sepakati satu sama lain, berarti saling mendukung. Tanpa adanya, sekali lagi saya ulangi, tanpa adanya kebijakan politik kondisi yang aman dan kondusif, kita tidak akan bisa belajar dengan tenang. Lingkungan alam yang berisik, kita dekat dengan penggilingan batu juga tidak akan. Ini kita sudah mempunyai akreditasi A. Berarti untuk menunjang pendidikan yang berpihak pada murid, kita benar-benar bisa dari segi aset. Nah, tuh. Yang ketiga mungkin aset tersebut harus kita gunakan untuk menunjang pengembangan sekolah. Nah, untuk pengembangan sekolah ini, kalau berdasarkan teori yang kita pelajari di guru penggerak, itu kita harus membuat yang namanya visi perubahan, Bapak. Visi perubahan itu intinya yang kita kembangkan apa? Dalam satu kata, dalam satu kalimat, visi perubahan itu kemudian kita jabarkan perencanaannya secara matang dan kita laksanakan. Jangan lupa kemudian kita tindak lanjuti dengan namanya refleksi. Refleksi, Bapak Ibu. Refleksi itu dari diri sendiri, atau refleksi kalau istilahnya itulah umpan balik. Refleksi itu dari diri sendiri, kemudian dari teman sejawat, mungkin bagi sesama guru juga sama guru, kemudian kepala sekolah ada lingkungan namanya MKKS, sharing bagaimana kebijakannya, kemudian dari murid juga begitu, antar murid atau inter, saling silang. Refleksi ini sangat penting guna evaluasi. Itu harus dilaksanakan terus menerus atau berlanjut. Nah, setelah itu ini ada namanya komitmen. Komitmen, Bapak Ibu. Kalau tidak punya komitmen, nanti komitmen ini pada semua, dari pihak manusia, ya terutama manusia, di modal manusianya semua harus berkomitmen. Ini membuat komitmen itu bagaimana? Ini adalah tugas kita bersama. Satu hal, untuk menentukan keputusan itu juga harus dipertimbangkan banyak sekali. Tentunya yang paling utama adalah aturan atau kebijakan dari pemerintah.
Begitu saja. Saya kasih contoh, kita menggunakan bengkel mitra kerjasama AHAS ini untuk di sekolah negeri tidak bisa, Bapak Ibu. Itu satu keunggulan. Sementara belum bisa, sekolah negeri belum bisa melaksanakan kerjasama seperti apa yang kita lakukan. Mengapa? Karena di sekolah negeri pertanggungjawaban keuangan melibatkan negara, di mana ada inspektorat, dan PPK atau pejabat pemangku kepentingan. Tidak boleh semaunya. Nah, kita swasta lebih bebas. Sebenarnya ini satu aset tadi sudah diungkapkan. Yang pertama di Trenggalek. Tetapi ke depan kalau kita tidak manfaatkan, ini nanti di sekolah negeri ada yang namanya sertifikat BLUD. Kalau sudah menerima sertifikat BLUD, maka negeri pun bisa menjadi seperti kita. Sementara ini di Jawa Timur ada 180 SMK yang sudah menerima sertifikat BLUD. Ini sebenarnya kalau dibilang saingan, ancaman juga ancaman. Tetapi di akhir saya mencoba memotivasi oleh dari guru penggerak dalam menuju kemajuan atau bangkit. Kita ada 3 hal. Yang pertama, be the first, jadilah yang pertama. Nah, berhubung lingkungan nanti pasti akan meniru apa yang kita lakukan. Dari berapa saingan itu kita juga harus membuat prinsip kedua, be the best. Dari saingan-saingan ada, kita harus menjadi yang terbaik kalau ini eksis. Nah, dari semua yang terbaik itu nanti juga ada yang baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Nanti kita tidak bisa menghindari itu, maka kita harus jadi yang ketiga, be different. Harus jadi sesuatu yang beda. Ini mungkin dari teori penjualan ini sangat benar ya, Bu? Ya, itu be the first. Kemudian kalau be the best tidak mempan, kita jadi ke be the best. Setelah be the best, ini nanti saingan kita berasa berat, maka kita ambil langkah ketiga, be different. Itu saja mungkin dari saya sebagai kesimpulan awal sampai akhir. Tentunya banyak sekali kesalahan. Tentunya memasuki acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup. Maka dengan simpel, karena masih ada agenda acara berikutnya adalah koordinasi BPDB, maka dengan bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama, maka kita akhiri acara ini. Semoga sekali lagi membawa dampak positif bagi sekolah kita dan membuka hati kita bahwasanya kita masih punya aset, punya kekuatan. Itu semangat ini yang paling penting. Kalau sudah semangatnya hilang, ya susah. Bahwasanya yang tidak akan hilang itu adalah harapan. Cinta bisa putus, tetapi harapan, selama masih ada harapan, insya Allah kita bisa bangkit. Demikian, monggo kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian awal hingga akhir, tentunya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.